Oke, kita bahas PSBS Biak yang lagi dalam situasi, wah, sulit banget. Tim yang dijuluki Badai Pasifik ini hasilnya lagi nggak bagus-bagus banget. Dan sekarang mereka lagi berjuang mati-matian buat bertahan di Liga. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah ini cuma kumpulan alasan aja, atau emang ada kenyataan pahit di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, masalah utamanya tuh gini. PSBS Biak sekarang kejebak di zona degradasi BRI Super League. Ini bukan sekadar performa yang lagi turun ya, tapi ini ancaman nyata. Mereka bisa turun kasta musim depan. Tekanannya tinggi baut kan? Dan ini dia posisinya. Peringkat 17 dari 18 tim. Angka ini nunjukin jelas banget seberapa gawat situasinya. Cuma ada satu tim di bawah mereka. Jadi, ya, setiap pertandingan sisa ini rasanya kayak final. Buat kalian yang mungkin belum terlalu familiar, zona degradasi itu ibaratnya mimpi buruk buat semua klub sepak bola. Kalau mereka nggak bisa keluar dari posisi ini sampai akhir musim, ya udah, mereka bakal mental dari BRI Super League. Ini bukan cuma soal kalah menang, tapi juga soal masa depan dan harga diri klub. Nah, untuk coba muter balikin keadaan, PSBS kan nunjuk pelatih baru, Marian Mihail, bulan Februari kemarin. Tapi kalau kita lihat rekornya sejauh ini, awalannya berat banget. Dari 4 pertandingan, belum ada satupun kemenangan. Jelas ini bukan impact instan yang mereka harapkan. Terus, apa kata pelatihnya soal ini? Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam. Kita coba pahami alasan-alasan yang dikasih sama Marian Mihail soal kenapa timnya mainnya kayak gini. Nah, ini nih, poin yang menarik banget dari Mihail. Setelah kalah terakhir kali, dia nggak nyalain fisik pemain atau individu. Tapi dia bilang kalau lawan mereka, Semen Padang, itu gaya mainnya mirip banget sama mereka. Menurut dia ini yang bikin pertandingannya jadi super sulit. Kayak lagi ngelawan diri sendiri di cermin. Coba kita pecah lagi ya analisis taktisnya. Jadi, Mihail ini bedain tipe lawan yang mereka hadapi. Tim kayak PSIM atau Kediri, itu kan fokusnya ke penguasaan bola, main kolektif. Nah, sementara itu, PSBS dan Semen Padang ini sama-sama lebih pragmatis, ngandelin mentalitas, serangan balik cepat, dan manfaatin bola mati. Jadi intinya, mereka tuh justru kesulitan waktu ketemu tim yang taktiknya kembar sama mereka. Tapi ternyata analisisnya nggak berhenti di taktik doang. Mihail juga nyinggung soal tantangan-tantangan lain yang lebih ke logistik dan kondisi lapangan, yang katanya ngaruh banget ke persiapan tim. Rinciannya cukup jelas ya. Kata pelatihnya, puasa Ramadan sama cuaca yang sering hujan bikin sesi latihan jadi singkat banget, cuma sekitar 45-50 menit. Menurut dia, waktu segitu tuh nggak cukup buat pemain nyiapin diri dengan benar. Nah, pertanyaannya sekarang, ini tuh alasan yang masuk akal atau ya tantangan yang emang harusnya bisa diatasi sama tim profesional? Oke, tadi itu kan pandangan dari pelatih ya, lengkap dengan analisis taktik dan kendala di luar lapangan. Tapi gimana sama pemainnya sendiri yang benar-benar berjuang di lapangan? Yuk kita dengerin langsung biar gambaran kita lebih utuh. Dengarkan, ini perspektif yang beda banget. Kalau pelatihnya ngomongin taktik, kendala latihan, pemain di lapangan fokusnya lebih sederhana dan lebih genting. Poin, poin, dan poin. Nggak peduli main di kandang atau tandang. Ini nunjukin mentalitas bertahan hidup yang murni. Detail-detail lain jadi nggak relevan. Seolah-olah ada jarak gitu antara ruang taktik pelatih dan apa yang dirasain pemain di lapangan. Oke, setelah kita lihat semua tantangan dan beda pandangan ini, pertanyaan selanjutnya, terus gimana nasib mereka ke depan? Ternyata ada secercah harapan. Ada jeda yang bisa jadi kesempatan emas buat mereka. Jadwal ini bukan cuma soal tanggal loh. Jeda buat Idul Fitri ini adalah momen yang paling krusial buat PSBS. Ini bukan lagi soal persiapan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Ini waktunya buat mereka narik nafas dalam-dalam, evaluasi total strategi mereka, dan yang paling penting, balikin lagi mental yang udah terkuras. Jeda ini bisa jadi penentu nasib mereka. Nah, jadi kita balik lagi nih ke pertanyaan utamanya. Apa jeda ini bakal jadi titik balik yang mereka butuhkan? Apa waktu istirahat ini cukup buat nyatuin visinya pelatih yang analitis dengan semangat juang pemain yang udah nggak mau kompromi lagi? Atau jangan-jangan semua penjelasan tadi itu cuma awal dari akhir yang udah nggak bisa dihindari lagi buat Badai Pasifik?